Halo, selamat datang di channel Dunia Mitra. Click like, comment, subscribe, and share. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sofyan di channel Dunia Netra. Apa kabar sahabat Netra semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Amin. Di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial ataupun panduan singkat. Kali ini bagaimana cara membuat folder di Google Drive dan kita jadikan sebagai tempat pengumpulan tugas ya. Nah, bagaimana caranya membuat folder di Google Drive dan folder tersebut ini kita jadikan sebagai tempat untuk pengumpulan tugas. Nah, tentunya di sini bagi teman-teman yang bekerja sebagai dosen gitu ya, sebagai guru ataupun mahasiswa ataupun itu gitu ya, yang ingin apa namanya membuat folder dan juga folder tersebut kita buat sebagai tempat penyimpanan bersama gitu ya. Nah, itu jadi kita bisa gunakan atau kita bisa pakai cara ini. Nah, lalu di sini bagaimana cara membuat foldernya? Tonton terus ya video ini sampai selesai. Sebelum lanjut ke videonya, sahabat semua dapat mendukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar sahabat semuanya tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel Dunia Netra. Baik, sekarang kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Check it out. Click like, comment, subscribe, and share. Baik, sahabat semuanya, di sini bagaimana cara membuat folder di Google Drive dan kita jadikan sebagai tempat pengumpulan tugas atau tempat penyimpanan bersama. Nah, langkah yang pertama, di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke dalam browser ya. Nah, di sini saya menggunakan browser Google G. Chrome. Go Black Chrome 212. Oke, ini Google Chrome, enter. Siapa yang menggunakan Chrome? Siapa yang menggunakan Chrome? Heading level. Oke, nah di sini ketika saya sudah masuk ke dalam browser, di sini saya buat ada beberapa profil. Ini saya pilih dulu profilnya Dengan ya. prof dan keluarga, button buka profil bimbel. Klik button buka profil Dunia Netra. Klik button tindakan lain, button buka profil info titik lentra. Klik button buka profil pelatihan office. Oke, misalkan saya ingin buat folder di profil pelatihan Office ini ya, yang sudah saya buat sebelumnya. Toolbar, bilah penelusuran dan alamat edit has auto. Oke, nah di sini untuk kita masuk dulu ya ke situs Google Drive-nya ya. Nah, di sini situsnya adalah Go drive.google.com. drive titik go titik com location from history. Oke, itu ya, drive.google.com ya. Kita tekan enter. D. Reflect titik go titik komun select. Drive saya, go drive document. Main landmark table. Klik kabel Oke, nah setelah kita sudah masuk ke dalam situs Google Drive-nya, nah di sini bagi teman-teman sebagai tunanetra pengguna pembaca layar, kita kan nggak tahu nih ya, kita posisi kursor itu berada di mana. Nah, jadi untuk memastikan posisi kursor berada di paling atas, kita tekan Control Home ya. out of table frame about blank. Oke, nah tapi misalkan di sini teman-teman yang ketika pertama kali masuk ke Google Drive, apa namanya langsung terdengar suara cekrek atau masuk ke menu atau apa beralih ke mode fokus. Nah, berarti di situ harus menekan tombol caps lock spasi terlebih dahulu ya, seperti itu beralih ke apa ke mode browser lalu kalian bisa tekan tombol control home ya, seperti itu. Nah, jadi pastikan aja jika pertama kali masuk ke browser ada bunyi cekrek, nah atau masuk ke Google Drive terdengar suara cekrek gitu ya. Nah, itu berarti otomatis ke mode fokus. Nah, maka kalau misalkan teman-teman di sini otomatis ke mode fokus apa namanya ketika kita tekan control home akan berbeda ya dengan yang cara ini, cara saya ini ya. Oke, nah jadi di sini saya bisa control home dengan menggunakan mode browser ya. Seperti itu. Nah, lalu setelah itu apa lagi sih gitu langkahnya setelah kita sudah masuk ke situs Google Drive-nya. Nah, setelah itu di sini kita pilih menu baru ya. Di sini kita bisa panah bawah, Out of frame navigation landmark button langsung ke konten utama. oke, atau
teman-teman di sini bisa menggunakan menu find ya. Nah, ini juga cara cepat nih untuk kita bisa mencari kata yang kita inginkan ya, seperti itu. Jadi kita bisa gunakan menu find di browser. Caranya gimana? Di sini bisa menekan tombol Insert Control F ya, atau NVDA Control F atau Caps Lock Control F ya, bagi pengguna screen reader ya. Find dialog. Type the text you wish to find, edit selected baru. Nah, di Blank. sini kita ketik misalkan apa ada di sini. Jadi cara membuat folder itu kita harus apa namanya menuju ke menu baru terlebih dahulu ya. Seperti itu. Nah, jadi sini kita ketik aja. Ketika di sini menekan Caps Lock Control F ya, akan muncul kotak dialog find atau pencarian. Di sini kita ketik aja baru. B A R U. Atau kalau misalkan teman-teman di sini Google Drive-nya dengan menggunakan bahasa Inggris berarti new ya. Seperti itu. Nanti disesuaikan aja. Ini tekan enter. Menu button colap set sub menu baru. Nah, jadi langsung menuju ke menu baru ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot di sini panah bawah, panah bawah seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa bekerja lebih cepat ya, seperti itu. Nah, lalu di sini setelah sudah berada di menu baru, kita tekan enter. Expanded. Folder baru Alt Anda plus C kemudian. Nah, di sini kan tidak terbaca nih teman-teman ya, di panah bawah tidak terbaca. Nah, karena saya mode fokusnya tidak otomatis, jadi di sini saya beralih ke tampilan fokus mode terlebih dahulu. Dengan tekan apa? Dengan menekan tombol caps lock spasi atau insert spasi atau NVDA spasi ya. Oke, bunyi cekrek ya. Setelah itu kita pilih. Upload file Alt. Nah, di sini Folder ada baru Alt Anda plus C kemudian F. ada folder baru, Upload file Alt. ada upload upload file, Upload folder Alt. upload folder ya. Nah, di sini kita buat folder baru. Upload file Alt Anda plus folder baru Alt Anda plus. Folder baru, kita tekan enter di sini. Baru menu folder baru dialog. Grouping folder tanpa nama. Edit folder tanpa nama. Folder baru. Edit. Ini edit folder tanpa nama. Kita buat Heading level namanya. edit folder tanpa nama. Di sini saya tekan enter. Ya, sekali lagi karena saya tidak mode fokus otomatis ya, jadi saya harus tekan enter. Blank folder tanpa. Oke, ini saya hapus. 6 tanpa folder. Oke, sudah. Nah, misalkan di sini saya buat pengumpulan tugas apa ya? Oke, misalkan E N G U M P U L A N pengumpulan space T U G A S tugas space tugas pelatihan. P E L A T I H A N pelatihan space Pelatihan MS Office. M S M E S space O F F I C E. Oke, ya. Misalkan seperti ini ya. Pengumpulan tugas pelatihan MS Office. Setelah itu teman-teman bisa tekan tombol tab. Office batal button. Oke, tab lagi. Buat button. Nah, ada buat button di enter di sini teman-teman ya. Sedang diproses. Abaikan. Baru menu button colap set sub menu. Pengumpulan tugas pelatihan MS Office berhasil dibuat. Pengumpulan tugas pelatihan MS Office berhasil dibuat. Semua pilihan dibersihkan. Main landmark table. Pengumpulan tugas pelatihan. Oke, ya untuk folder sudah berhasil dibuat. Formulir pendapat table. Pengumpulan tugas pelatihan MS Office folder Google Drive dimiliki oleh saya terakhir diubah oleh saya pada 07.41 tindakan lainnya. Oke ya. Nah, di sini sudah berhasil nih kita buat foldernya. Nah, tapi di sini kita atur lagi nih teman-teman ya, belum selesai sampai di sini. Jadi kita atur perizinannya ya. Kita atur dulu perizinannya agar bisa diakses oleh semua orang dan juga semua orang dapat mengumpulkan file, mengubah gitu ya. Nah, di sini caranya gimana untuk apa namanya mengizinkan aksesnya? Di sini teman-teman bisa tekan tombol aplikasi ya atau Shift F10 ya, atau kalau apa namanya teman-teman yang non tunanetra bisa tekan tombol klik kanan ya gitu ya. Nah, di sini saya tekan tombol Shift F10 karena di laptop saya tidak ada tombol aplikasinya. Pembuatan menu-menu submenu. Buka dengan submenu 1. Nah, di sini ada buka dengan, kita panah bawah, pilih menu bagikan. Download 2 of 2. Ganti nama CTRL tanda plus alt. Ini ada menu ganti nama. Bagikan submenu 4. Ada menu bagikan gitu ya. Kita tekan enter. Menu bagikan CTRL tanda plus alt. Nah, di sini ada bagikan salin lagi. Link. Ada salin. Nah, jangan kita salin dulu, kita bagikan dulu. Bagikan CTRL tanda plus alt tanda plus alt. Nah, ini kita tekan enter. Memuat. Klik kabel heading level 2 memuat. Button tutup. Klik kabel content frame. Bagikan pengumpulan tugas pelatihan MS Office dialog. Bagikan pengumpulan tugas pelatihan. Di sini kita tekan tab sampai ketemu dibatasi ubah. Daftar orang yang menerima. Tekan tab ya teman-teman ya. Dibatasi ubah link menu button colap set sub. Nah, ini ya dibatasi ubah ya. Dibatasi ubah. Sini kita tekan enter. Ubah jenis link menu dibatasi radio menu item cek siapa saja yang memiliki link. Nah, di sini kita pilih siapa saja memiliki radio link. menu item not cek siapa saja yang memiliki link. Nah, ini ya siapa saja memiliki link ya. Nah, jadi apa namanya kita panah bawah ya teman-teman ya. Pilih yang di radio menu item cek dibatasi. Nah, ini kan yang tercentang ini radio button check dibatasi kan. Nah, berarti kalau misalkan kalian share link ini gitu ya. Nah, itu
orang lain harus meminta akses dulu ya. Nah, itu akan ribet banget ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman harus masuk ke email dan harus mengizinkan gitu ya. Kecuali memang link ini dibuat tidak ke tidak secara umum gitu ya, hanya orang tertentu saja. Nah, itu silakan bisa diatur ya. Nah, di sini misalkan saya pilih yang salin link aja gitu ya. Radio menu item not cek siapa saja yang memiliki Sorry, link. maksudnya siapa siapa saja memiliki link gitu ya. Nah, di sini saya tekan spasi, saya centang ya. Radio menu item not cek siapa saja yang memiliki link. Nah, ini saya centang, tekan spasi. Cek. Dialog. Nah, ya, belum Bagikan selesai pengumpulan sampai tugas di pelatihan sini. MS Office dialog. Out of menu button colap set sub menu siapa saja yang memiliki link ubah link. Siapa saja yang memiliki link Nah, ubah link menu. sekarang aksesnya sudah siapa saja memiliki link ya, bisa mengakses. Nah, di sini kita apa nih? Apa namanya? Mengakses apa gitu ya? Kita tap lagi. Lihat ubah izin link menu button colap set sub menu. Nah, lihat ubah izin. Nah, kalau tadi kan kita izinkan linknya tersebut bisa diakses oleh orang lain. Nah, di sini orang lain bisa ngapain aja sih gitu, ibaratnya seperti itu ya. Gitu. Jadi yang mengakses Google Drive kita nih bisa ngapain aja sih gitu. Nah, di sini kita tekan enter. Menu untuk memilih peran izin menu peranan grouping peranan separator pelihat radio menu item cek pengomentar Nah, ini ada radio pelihat. menu item cek lihat. Nah, pelihat itu berarti hanya melihat aja gitu ya. Kita panah Radio bawah menu item not cek pengomentar. pengomentar, berarti hanya mengomentari saja. Nah, di sini kita panah bawah lagi. Radio menu item not cek editor mengelola, menambahkan dan mengedit file. Nah, ini ya, mengelola, menambahkan, dan mengedit Radio file. radio menu item not cek editor mengelola, menambahkan dan mengedit file. Nah, ya, editor, menambahkan, mengelola, dan mengedit file. Nah, jadi di sini, kalau misalnya kita centang di sini, maka yang mendapatkan link ini gitu ya, itu dapat mengirimkan file, ya, dapat mengedit filenya gitu ya, mengedit dalam isi Google Drive-nya seperti itu ya. Nah, jadi apa namanya, kalau misalkan teman-teman di sini ingin dijadikan link ini atau folder ini sebagai tempat pengumpulan tugas ataupun tempat pengumpulan bersama gitu ya. Nah, jadi bisa apa centang di menu ini ya. Radio menu item not cek editor mengelola. Nah, sekali lagi di sini kita tekan spasi ya, teman-teman ya. Radio menu item not cek editor mengelola, menambahkan dan mengedit file. Nah, ini yang ini ya, kita tekan spasi. Rad blank, memperbarui izin. Nah, Bagikan pengumpulan memperbarui tugas izin. pelatihan MS Office dialog. Out of grouping out of menu baca selesai. Editor ubah. Nah, baru di sini kita tekan tab sampai menu Salin salin. link button. Nah, ya, baru kita spasi. Link disalin. Nah, link disalin ya, spasi atau enter ya, bebas ya. Nah, maka folder ini sudah bisa kita akses nih ketika saya share. Nah, orang lain sudah bisa langsung mengirimkan file ke dalam eh apa namanya folder drive tersebut. Oke, nah seperti itu ya sahabat semuanya ya. Bagaimana cara membuat folder dan bagaimana kita atur sebagai tempat pengumpulan tugas atau pengumpulan bersama ya. Nah, di sini bagi teman-teman yang memang ingin memperdalam ilmu komputer bicaranya, silakan ya bisa mendaftar di bimbingan belajar Lentera Inklusif. Nah, nanti bisa belajar langsung bersama saya ya di bimbingan belajar Lentera Inklusif. Nanti untuk kontaknya atau informasinya akan saya share ya atau saya bagikan di kolom deskripsi video ini ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menyimak video ini. Semoga tutorialnya dapat dipahami dan bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sopyan Supana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Netra, disabilitas berkarya.